Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Part-Time Trader. Hari ini, untuk minggu ini, pembahasan kita untuk seperti biasa analisa IHSG minggu depan dan juga saham-saham pilihan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu hasil dari saham pilihan, saham-saham pantauan minggu lalu ya. Ya, minggu lalu IHSG lumayan naik dari 6039 ke 6072, 0,55%. Saham-saham pantauan kita juga lumayan. Antam naik, BRIS naik, CTRA minus sedikit. Mari bagus, 2 digit naiknya, dan juga KF juga naik. Nah, untuk saham-saham yang ini, meskipun nanti tidak masuk lagi dalam list saham pantauan untuk minggu depan, tapi bukan berarti saham-saham ini jelek ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang udah ambil ya, selamat. Jadi tinggal diikutin aja. Ini masih pada uptrend. Kalau kita lihat Antam misalnya, ya Antam masih uptrend. Jadi ini baru mulai uptrend. Kalau saya lihat akumulasinya juga masih bagus. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, pasang trailing stop. Mari, yang sudah naik banyak ya. Mari, ya ini tinggal dipasang trailing stop teman-teman kalau yang ngikutin kemarin. Cuman saya nggak rekomendasi lagi ya, saya nggak masukin dalam saham pantauan lagi untuk minggu depan. Terus saham-saham yang udah naik, jadi ya teman-teman tinggal ikutin dan pasang trailing stop aja. BRIS juga masih bagus menurut saya. Ya, BRIS juga masih bagus. MA20 masih naik ke atas. Candle juga masih naik ke atas. Jadi ini masih bagus. Eh Untuk minggu depan kita lihat dari composite dulu. Oke, IHSG kita. Oke, IHSG, nah ini garis yang saya bikin kemarin, ya. Jadi coba saya hapus dulu. Yang kemarin. Ya, sesuai dengan perkiraan dia akan ngetes support ke bawah, benar dia ngetes support. Setelah itu dia naik lagi. Untuk minggu ini, minggu depan, eh, kalau menurut saya ada kemungkinan dia bisa menembus resist di atas ini yang 6.100. Ini kan resist yang cukup kuat ya. Sudah beberapa kali dicoba tapi masih belum bisa tembus juga. Tapi untuk minggu depan ada kemungkinan dia mungkin bisa untuk tembus sampai ke atas. Jadi dari sini ya tembus ke sini baru dia nanti retest supportnya lagi, resist yang menjadi support. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang secara dana asing cukup bagus masuknya di seminggu terakhir ini. Kalau kita lihat dana asing di seminggu terakhir, hari ini ya keluaran kecil-kecil yang masuk besar. Dalam seminggu terakhir juga kita bisa lihat 277, 161, 148. Dan rata-rata blue chip yang asing net buy. Untuk yang keluarnya kecil-kecil, nggak ada yang sampai 100 miliar bahkan. BBCA, MTEK, Pegas. Jadi untuk minggu depan saya lihat ada kemungkinan IHSG ini bisa eh, naik ke atas. Tapi mungkin dia harus tutup gap dulu. Di sini ada gap kecil. Ya, sampai sini. Nah, ini ada gap kecil, jadi dia akan tutup dulu ngetes, baru setelah itu dia akan naik ke atas. Ya, harapan kita sih seperti itu ya. Jadi supaya bisa enak itu tradingnya. Nah, untuk saham-saham pantauan minggu depan, sebelum saya kasih disclaimer on dulu ya teman-teman. Ini adalah pendapat pribadi saya. Jadi saya sekedar sharing aja saham-saham yang saya anggap menarik untuk minggu depan untuk kita pantau. Jadi teman-teman sesuaikan dengan trading plan sendiri masing-masing ya. Di mana TP-nya, di mana cut loss-nya yang paling penting. Kita harus memanage resiko dulu sebelum kita memikirkan keuntungannya. Oke, jadi untuk saham pertama untuk minggu depan yang bisa kita
pantau adalah saham yang kemarin sudah 3 minggu ini masuk, ya. CTRA. Jadi CTRA ini minggu ketiga berturut-turut masuk. Saya juga nggak tahu kenapa ini seneng banget sama saham ini. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya, begitu dia sampai support di sini, dia mantul lagi. Dan risk rewardnya tetap bagus. So, risknya di sekitar 880, rewardnya bisa sampai 1100. Kalau untuk pergerakan big money-nya sendiri, kita lihat, ya seminggu terakhir diakumulasi oleh KZ, AZ, ya yang keluar kecil-kecil, bahkan di hari Jumat, ya di hari Jumat juga AZ, KZ, AI benar-benar akumulasi besar. Kalau kita lihat asingnya, ya asingnya sih sebenarnya netral-netral aja karena ini saham yang bukan dibandarin asing. Volumenya juga mulai naik, ya kita berharap CTRA ini bisa naik terus ke atas, tapi teman-teman kalau ngambil batasi stop lossnya sekitar 875 ya. Kalau turun di bawah ini ya kita buang dulu. Tapi kelihatannya supportnya cukup kuat, mulai dari 1, 2, 3, 4 berkali-kali sudah dites dan nggak tembus untuk CTRA. Oke, itu CTRA. Yang kedua adalah BBRI. Ya, BBRI. Jarang-jarang ini sih sebenarnya saya mau rekomendasiin blue chip, tapi BBRI ini sesuai dengan perkiraan kita. Minggu lalu saya bilang dia akan tutup gap. Begitu dia tutup gap, ternyata dia nggak tembus ke bawah, tapi dia mantul ke atas. Dia mantul ke atas. Ini coba saya hapus dulu. Jadi dengan begini risk rewardnya bagus sekali nih. Risknya di 3.700-an, rewardnya kalau saya bilang bisa di area gap yang di atas di sekitar 4.170 sampai 4.200. Jadi risk reward yang cukup bagus. Nah ini untuk BBRI kita lihat dalam 3 hari terakhir asingnya luar biasa ya masuknya, cukup besar. Minggu ini BBRI cukup diakum oleh asing. Kalau kita lihat dari broker transaction-nya, ya, hari Jumat ini BK, JP Morgan masuk banyak, yang keluar tidak sebanyak yang masuk. Kalau dalam seminggu terakhir, ya seminggu terakhir jelas ya, sini masuk banyak AZ, BK, ZP, yang keluarnya ya KZ aja yang besar, yang lainnya sih nggak terlalu besar. Jadi BBRI ini menarik untuk minggu depan. Tapi sebenarnya bukan cuma BBRI sih. Kalau saham-saham blue chip ini banyak yang menarik, maka saya berani bilang mungkin minggu depan akan menembus resist. Contohnya seperti TLKM. Ya, TLKM ini menarik, break support di sini, naik lagi ke atas. Terus juga BMRI. Ya, BMRI di sini menarik juga. Ini juga risk rewardnya bagus kalau kita bikin risknya kita bisa bikin di sini. Ya, kita bisa bikin di sini risknya dan rewardnya sampai ke atas. Ini BMRI juga bagus. BBNI juga bagus. Di sini juga BBNI kalau kita mau bikin risknya. Ini jadi untuk saham-saham blue chip minggu depan boleh banget dipantau. Karena kalau kita lihat foreign transaction-nya dalam 1 minggu, ya BBRI, BBNI masuk, CBP, BMRI, ya Telkom, semuanya diakumulasi sama asing. Oke, setelah tadi BBRI, saham berikutnya ya adalah PTBA. Oke, kenapa PTBA? Karena batu bara ini kan naiknya luar biasa ya harga komoditasnya, kita bisa cek di sini. Ya, sekarang sudah di sini harga komoditasnya naik terus. Kalau kita ganti dengan lain, ya seperti ini harga komoditas batu bara. Sedangkan sahamnya berbanding terbalik, malah turun terus. Tapi saya lihat PTBA ini udah mulai konsolidasi di sini.
ya, jadi udah mulai konsolidasi. Kita berharap ini adalah swing low-nya dia. Tapi kalau kita karena ini gocekannya juga sering jauh banget, kita bisa pasang risk-nya di 2000. Oke, 2000 sebagai risk-nya karena ini adalah support psikologis dan untuk reward-nya kita bisa pasang di sekitar sini nih. Ya, 2400. Jadi masih sangat-sangat menarik untuk PTBA. Broker transaksinya sendiri bagaimana? Kalau PTBA, ya PTBA dalam seminggu terakhir ya di akum. Terus juga sama YP, YP-nya ini saya yakin institusi karena besar. Untuk hari Jumat sendiri ya sama Credit Suisse di akum untuk PTBA. Jadi PTBA ini cukup menarik. Saham-saham batu bara ini lagging sekali ya kalau dibandingkan sama harga komoditasnya. Jadi kalau ada pergerakan sedikit cukup baik untuk batu bara. Mungkin dia bisa ngikutin nikel karena nikel sudah 2 minggu terakhir cukup baik ya pergerakannya, tapi batu bara masih ketinggalan. Saham berikutnya yang bisa kita pantau adalah rokok Wismilak, WIM. Oke, WIM ini kemarin sempat naik, turun lagi, di prank. Nah, sekarang dikonsolidasi dan mulai ada pergerakan. Kalau saya bisa taruh supportnya, kita bisa pasang risknya di sekitar sini. Ya, di 550 boleh kita pasang untuk risknya, sedangkan untuk rewardnya kita bisa taruh di atas ini. Ya, bisa sampai di 700 sampai 710. Oke, WIM ini juga menarik, low risk, dekat support. Jadi kalau misalnya pun drop di bawah sini, atau teman-teman yang mau agak lebih panjang bisa pasang supportnya di sini di bawah 530, out dulu. Tapi rewardnya cukup menarik. Pergerakan bandarnya sendiri untuk WIM, ya WIM hari Jumat ya diakumulasi sama DR yang keluar nggak banyak, kecil-kecil maksudnya. Terus dalam seminggu terakhir, ya seminggu terakhir juga bagus nih akumulasinya dari DR yang keluar juga kecil-kecil untuk WIM. Jadi WIM adalah saham yang layak kita pantau untuk minggu depan. Saham terakhir yang layak kita pantau, ini blue chip lagi, adalah Cepin, Charon Pokpan. Oke, Charon Pokpan ini kalau kita lihat di sini, risknya bisa kita taruh di sini. Nah, ini risknya sekitar 6.000 ya, 6.025. Kita rewardnya kita bisa taruh di sini di 7.300. Sekarang posisinya masih di 6.400, jadi sangat-sangat menarik untuk risk rewardnya. Saham-saham ayam-ayaman ini Cepin dan juga beberapa saham yang jualan ayam lainnya cukup menarik nih kalau saya lihat. Java juga cukup menarik di dekat support dan ini juga low risk. Kalau kita put di sini, ya ini juga tadinya resisten, sekarang menjadi support, cukup low risk. Terus Malindo, ya ini juga kita lihat supportnya masih dekat, rewardnya mungkin di sekitar 800-an, cukup menarik. Tapi kalau kita kembali ke Cepin, kenapa saya rekomendasikan? Karena juga memang secara broker transaksi juga sangat mendukung. Oke, ini dalam seminggu terakhir Cepin ya diakumulasi oleh BK, AK, dan yang keluar LG. Dan hari Jumat kita lihat ya AK cukup banyak ya mengakumulasi Cepin. Jadi mudah-mudahan saham Cepin ini juga minggu depan bisa bergerak naik. Kalau kita lihat asingnya, karena Cepin ini juga banyak dipengaruhi asing. Ya, asingnya kita bisa lihat sendiri bahwa ya ini banyak dalam sebulan terakhir lebih banyak net buy dibanding net sell dan sahamnya sendiri
ya masih sideways, belum kemana-mana. Oke, jadi itu ya teman-teman, tapi harap dianalisa lagi, jangan langsung di Senin langsung di HK, tapi dianalisa lagi, pilih yang risknya kira-kira teman-teman bisa terima. Jadi saham-saham pantauan kita ada CTRA, BBRI, PTBA, WIM, dan CEPIN. Oke, jadi semoga cuan lagi seperti kita minggu ini, dan minggu depan kita bisa dapat IHSG yang bagus dan juga saham-saham pantauan kita menghasilkan cuan. Oke teman-teman, salam cuan dan bye-bye.